Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Khairiza, NIM 152222018. Saya akan mempresentasikan tugas 3 AR4090, perancangan mixed use di tapak kebun kawung dengan alur desain perkotaan. Berkaca kembali ke analisis preview sebelumnya, tapak kebun kawung terletak di posisi yang sangat strategis, yaitu sebelah timur stasiun Bandung Gerbang Utara. Daerah sekitar tapak sangat erat kaitannya dengan kegiatan mobilitas, baik dalam dan luar kota dan melalui berbagai moda. Kereta api, mobil, motor, ojol, taksol, angkot, bus, bahkan berjalan kaki. Selama bertahun-tahun, meningkatnya volume aktivitas yang tidak dapat diimbangi dengan perluasan fasilitas stasiun menimbulkan dua permasalahan utama. Yang pertama, ruang perantara dan fasilitas penunjang stasiun Bandung masih sangat tidak memadai dan kurang nyaman, terutama untuk fungsi komersial yang demandnya semakin meningkat. Yang kedua, tidak tersedia fasilitas penampungan ojek daring bagi pengguna stasiun, sehingga rentan terjadi penumpukan kendaraan akibat antrean ojek dan taksi daring. Isu-isu tersebut dijawab dalam desain melalui beberapa fungsi kunci, boleh dibilang, yaitu ruang menunggu yang terintegrasi dengan retail, fasilitas untuk aktivitas produktif, titik kumpul yang mudah diraih, fasilitas penginapan jangka pendek, pusat produk lokal terkurasi, penyediaan fasilitas food and beverage untuk berbagai durasi, pengalihan antrean ojek daring ke dalam tapak, dan penyediaan drop-off dan pick-up bay yang terhubung ke bangunan dan stasiun Bandung. Rumusan konsep utama terkait fungsi bangunan yang diambil disebut Serambi Singgah Stasiun Bandung dengan 3 kata kunci, waiting, transfer, dan tourism. Bangunan memberikan alternatif kegiatan sembari menunggu, entah menunggu waktu berangkat kereta, menunggu dijemput setelah naik kereta, menunggu hujan reda atau lainnya, dengan memberikan fasilitas rekreasi seperti shopping and dining dan fasilitas produktif seperti cafe dengan coworking space. Kemudian sebagai simpul transportasi, orang-orang harus bisa berpindah atau transfer antar moda, utamanya dari kereta ke moda lain, dengan mudah tanpa berdampak negatif ke lalu lintas utama. Dan terakhir, tourism atau kegiatan wisata memanfaatkan status stasiun sebagai gerbang keluar masuk wisatawan untuk menampilkan produk lokal, dengan pusat oleh-oleh dan kerajinan lokal dan ruang untuk kegiatan budaya. Untuk konsep pengubahan massa, disebut dengan ruang perantara stasiun dan kota, dengan 3 kata kunci juga, direct, navigable, dan layered. Aktivitas mobilitas yang tinggi menuntut akses yang direct dan efisien menuju titik-titik dengan daya tarik utama. Potensi volume pengunjung yang banyak direspons dengan membuat bangunan yang navigable atau mudah untuk dijelajahi, sehingga bangunan lebih ramah dan menarik untuk dieksplorasi. Dan fungsi ruang di dalam bangunan disusun secara layered atau berlapis, baik secara vertikal maupun horizontal, sesuai dengan sirkulasi aktivitas dan kebutuhan penggunanya. Berikut program ruang untuk bangunan ini. Fungsi di dalam bangunan didominasi oleh fungsi food and beverage, retail, dan hospitality. Dan dari gross floor areanya, bangunan ini memanfaatkan 77% KLB. Berikut rencana tapak bangunan. Bangunan terhubung dengan konteks sekitarnya dari depan atau dari utara dengan jalan kebun kawung, dan dari barat dengan koridor yang terhubung dengan selasar pedestrian stasiun Bandung. Berikut rencana sirkulasi ke dalam site. Semua kegiatan vehicular atau kendaraan yang keluar masuk site diarahkan melalui sisi barat tapak untuk merespons sebuah persimpangan yang terletak di sebelah timur tapak. Sedangkan akses pedestrian lebih bervariasi, bisa dari sisi utara atau jalan kebun kawung, dari sisi barat atau selasar pedestrian stasiun Bandung, atau langsung dari Skybridge stasiun Bandung itu sendiri, sehingga penumpang kereta bisa langsung keluar masuk dari bangunan. Berikut gubahan volumetrik bangunan. Bisa dilihat di bagian depan bangunan didominasi oleh fungsi komersial seperti retail dan F&B, sedangkan di bagian depan lantai atas dapat productive space seperti cafe dengan coworking dan ruang coworking sendiri. Di bagian depan terdapat pick-up dan drop-off zone untuk kendaraan pribadi maupun daring. Di tengah-tengah terdapat void yang diisi oleh open plaza di bawah. Di sebelah barat terdapat koridor yang terhubung langsung dengan stasiun Bandung untuk memudahkan akses bagi pedestrian. Terdapat juga fungsi multiguna. Di bagian belakang bangunan, terdapat fungsi pusat produk lokal, dan tower di bangunan berfungsi sebagai hotel transit. Berikut zonasi vertikal. Fungsi disusun secara vertikal sehingga pada lantai dasar akan lebih publik dan fast pace atau cepat, dan semakin ke atas akan semakin privat dan slow pace. Berikut untuk penempatan shaft darurat dan shaft sirkulasi serta servis. Dan gambar-gambar berikut adalah moodboard konsep gubahan massa dan ekspresi arsitektural bangunan ini. Matching bangunan berupaya mempertahankan karakter ruang di Bandung yang cenderung meluas secara horizontal. Organisasi spasialnya multi-level dan diisi dengan ruang hijau di rooftop atau rooftop terrace. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.